Model game ini terjadi di tahun 1955 antara Botvinnik versus Borisenko. Ini adalah ilustrasi betapa pentingnya faktor ruang gerak dalam ending benteng. Dalam game ini, Borisenko sebagai pemain hitam memiliki alternatif yang bisa membuat kemungkinan dia menang. Tetapi Borisenko membuat langkah yang mengarahkan partai ini jadi remis. Hitam memiliki kelebihan satu pion di sayap menteri. Putih sekarang mendapat giliran melangkah. Botvinnik langsung memblokade pion dengan benteng A4. Ini adalah langkah yang sangat penting, memungkinkan bangunan catur ini menjadi remis. Dengan melakukan blokade di baris keempat, putih memiliki penguasaan ruang di baris keempat, sekaligus membatasi pergerakan Raja Hitam. Mari kita lihat apa yang terjadi jika putih tidak melangkah benteng A4. Misalkan putih melangkah pion F3, hitam langsung dorong pion A4. Pergerakan benteng putih lebih sempit, membuat Raja Hitam bisa melakukan penetrasi di baris keempat. Di sini hitam melangkah Raja G5, Botvinnik pion F3, Raja F5, pion G4. Putih memberi dilema bagi hitam. Apakah hitam memukul pion terlebih dahulu atau menggeser rajanya? Jika terjadi pertukaran pion, putih bisa membuat pion bebas di lajur H. Borisenko memilih langkah pion kali pion. Ini adalah keputusan yang semakin memperbesar kemungkinan partai ini jadi remis. Ada pilihan langkah yang bisa memungkinkan partai ini dimenangkan Borisenko, yaitu Raja E6. Apabila putih menukar pion, pion kali pion. Sekarang Raja Hitam ingin mendekati pion bebasnya di A5. Benteng putih dalam keadaan pasif menahan laju pion A5. Putih Raja F2, Raja D6, Raja E3. Putih juga ingin mengarahkan rajanya ke sayap menteri. Di posisi ini, benteng bisa melakukan transposisi. Benteng E7, skak, Raja D3, benteng E5. Benteng hitam kini jadi lebih aktif. Jika putih benteng F4 menyerang pion, benteng skak, langkah yang memberi pilihan yang sulit bagi raja. Apakah akan mendekati pion lawan di A5 atau menjauh dari pion lawan? Putih memilih Raja E3. Pion F5 mempersempit ruang gerak raja dan benteng putih. Di sini ada dua kemungkinan dari langkah putih, benteng H4 dan benteng C4. Kita akan menganalisanya. Jika benteng ke H4, hitam Raja C5, Raja F2, Raja B5, benteng kali pion, pion didorong, benteng HD8, pion A3, benteng AD8, Raja B4, di mana benteng hitam bisa ke A5 dan B5 menutup pergerakan benteng putih. Alternatif yang kedua, bagaimana jika di posisi ini putih melangkah benteng C4, membatasi pergerakan Raja Hitam di lajur C. Hitam benteng B5, memberi ruang bagi raja di petak D5. Putih benteng H4, Raja C5. Apabila benteng pukul pion, ini memberi keuntungan tempo bagi hitam untuk menempatkan rajanya di B4. Tetapi semua hal ini tidak dilakukan oleh Borisenko. Di partai yang sebenarnya, Borisenko memilih pion pukul pion. Botvinnik memukul pion, Raja E5. Pilihan yang bagus di sini, Raja G5. Meskipun mengarah ke remis, tetapi Raja G5 memberi posisi yang rumit bagi putih. Botvinnik melangkah pion H4, menciptakan pion bebas di lajur H. Raja D5, pion H5, pion kali pion, pion kali pion,
Sekarang Raja Hitam dalam posisi dilematis. Kemana arah Raja Hitam? Apakah ke sayap menteri mengawal pion bebasnya, atau ke sayap raja mengawal pion lawan? Di posisi ini, Borisenko memilih Raja E6. Jika Raja ke C5, Hitam pion H6, Raja B5, Benteng H4, Benteng H7, Benteng H5. Posisi mengarah ke remis. Di sini Botvinnik melangkah pion H6, Raja F7, Benteng G4, mencegah Raja Hitam mendekati pion H. Raja F8, Benteng F4, Benteng A6, menjaga pion, Benteng G4. Putih memiliki rencana dorong pion H7, Benteng A7, Benteng F4, Raja G8, Benteng kali pion, pion A4, Benteng F2, Raja H7, Benteng A2, Raja kali pion, Raja F2, Raja G5, Raja E3. Kedua pemain sepakat remis.